Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauidul Asna dengan NIM J1A019036 dari ITP Genap 2019. Di sini saya akan menyampaikan rumusan formulasi matematis dari suatu permasalahan dalam riset operasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah riset operasi, yaitu Ibu Asih Priyati, STP MSc, karena meluangkan waktunya untuk menyaksikan video saya. Jadi, berdasarkan contoh permasalahan di samping, sebuah UKM Bengkel Tunas Jaya Getap Mataram membuat mesin pengolah hasil pertanian dengan memproduksi dua jenis mesin. Mesin yang pertama yaitu mesin pengaduk dodol nangka, kita anggap sebagai PD, pengaduk dodol nangka. Kemudian yang kedua, membuat mesin pemotong keripik, kita ambil sebagai PK, pemotong keripik singkong. Kemudian, setiap penjualan mesin dapat menghasilkan keuntungan, di mana mesin pengaduk dodol mendapat keuntungan 400.000, sedangkan mesin pemotong keripik mendapat keuntungan 100.000. Kemudian, untuk memproduksi kedua jenis mesin memerlukan 3 tahapan proses. Kita anggap saja X, Y, dan Z. Di mana X ini tahapan prosesnya pengukuran dan pemotongan bahan baku. Kemudian Y kita anggap sebagai proses kedua, yaitu perakitan alat dan pengecetan. Perakitan alat dan pengecetan. Kemudian yang Z kita anggap tahapan proses berupa pengujian mesin. Masing-masing jenis mesin memerlukan waktu tertentu untuk setiap prosesnya. Misalnya ini untuk pengukuran dan pemotongan, untuk pengaduk dodol memerlukan waktu 10 jam. Kemudian untuk PK, ini PK ya, dan ini PD untuk pengaduk dodol, ini untuk pemotong keripiknya membutuhkan waktu 2 jam. Kemudian dalam tahapan perakitan alat dan pengecetan, untuk pengaduk dodol memerlukan waktu 3 jam, sedangkan untuk pemotong keripik membutuhkan waktu 2 jam. Sedangkan untuk pengujian mesinnya, pengujian mesin dodol membutuhkan waktu 2 jam, sama halnya dengan pemotong keripik membutuhkan waktu 2 jam. Menyesuaikan tenaga kerja dan peralatan yang tersedia, UKM Tunas Jaya mengalokasikan waktu untuk proses pengukuran dan pemotongan bahan semua mesin, tidak lebih dari 300 jam per pekan. Jadi, kita anggap untuk pengukuran dan pemotongan bahan baku memiliki keterbatasan waktu 300 jam per pekan. Kemudian untuk perakitan alat dan pengecekan membutuhkan waktu 120 jam per pekan. Dan untuk pengujian mesin membutuhkan waktu 100 jam per pekannya. Selanjutnya, di sini kita akan membuat formulasi persamaan matematis dari contoh permasalahan yang tadi. Yang pertama, kita akan menentukan variabelnya terlebih dahulu. Menentukan variabelnya. Yang pertama, tadi ada pengaduk dodol nangka, kita anggap sebagai PD. Pengaduk dodol ya.
Kemudian ada PK, yaitu pemotong keripik singkong. Agar lebih mudah dikenal. Selanjutnya yang kedua kita mencari fungsi tujuannya. Kita mencari fungsi tujuan di mana dilambangkan Z ya. Z itu artinya keuntungan yang diperoleh dari penjualan dari kedua mesin yang tadi. Tadi sudah dijelaskan, untuk mesin pengaduk dodol nangka, keuntungannya 400, jadi kita tulis 400 PD. Kemudian keuntungan untuk mesin pemotong keripik singkong itu ada 100, jadi ditambah 100 PK. Sehingga kita harus memaksimalkan keuntungan, yakni memaksimalkan persamaan yang ini. Kemudian yang ketiga, kita mencari fungsi kendala. Fungsi kendala di mana dalam hal ini kendalanya di sini adalah kendala waktu atau waktunya terbatas. Untuk tahapan proses pengukuran dan pemotongan bahan baku, di sana yang tadi kita anggap X, Y, Z itu, untuk X persamaannya untuk pengaduk dodol memiliki waktu 10 jam dan 2 jam untuk pemotong keripik. Dan keterbatasan waktu tidak lebih dari, artinya tidak lebih dari 300 jam per pekannya. Kemudian untuk proses perakitan dan pengecetan 3 jam untuk pengaduk dodol dan 2 jam untuk mesin pemotong keripik. Tidak lebih dari 120 jam per pekannya. Kemudian untuk pengujian mesin membutuhkan waktu 2 jam untuk mesin pengaduk dodol dan 2 jam untuk pemotong keripik. Tidak lebih dari 100 jam per pekan. Oleh karena yang diproduksi berupa mesin, tentu saja hasilnya itu tidak boleh negatif atau pecahan, sehingga nilai yang kita ambil untuk pengaduk dodol dan mesin pemotong keripiknya yang positif saja. Sementara jika hasilnya pecahan, berarti untuk penyelesaian akhirnya harus dibulatkan, tetapi harus tetap terpenuhi. Artinya tidak boleh melanggar kendala waktu di sini. Rumusan formulasi matematisnya bisa dilihat di samping. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.